Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas-tugas percakapannya alhamdulillah udah dikumpul ya, karena sudah masuk tenggat waktunya, tapi masih ada beberapa sedikit lagi yang belum selesai. Lalu kali ini kita lanjut pelajaran yang kemarin. Minggu kemarin kan kita belajar tentang fi'il mudhari lazim, ya kan? Fi'il mudhari kata kerja yang bermakna sedang atau akan, tapi dia lazim, artinya tidak membutuhkan objek. Contohnya seperti apa kemarin? Saya sedang duduk di atas kursi, berarti ajlisu alal kursi, misalkan gitu ya. Atau misalkan lagi contoh yang lain, yang lazim, berdiri misalkan kita mau menerjemahkan, kamu laki-laki sedang berdiri di dalam kelas. Kamu laki-laki takumu, jadinya kalau berdiri kan yakumu. Kalau kamu laki-laki jadinya takumu di dalam kelas fil fasli. Nah, sekarang kita lanjut masih sama, yaitu tentang al-jumlatu al-fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Nah, kita masuk di bagian sini, fi'il mudhari, kata kerja yang bermakna sedang atau akan. Tapi sekarang masuk ke bagian fi'il muta'addi atau membutuhkan objek. Berarti sekarang kita akan masuk ke bagian kata kerja yang membutuhkan objek, atau kalau dalam bahasa Arab dinamakan maf'ul bih. Kalau kemarin kita rumusnya stop di bagian dua ini saja, fi'il sama fa'ilnya, kata kerja sama pelakunya. Nah, sekarang karena muta'addi atau membutuhkan objek, berarti ditambah dong, yaitu objeknya dalam bahasa Arab dinamakan maf'ulun bih atau maf'ul bih. Ini sudah kita pelajari ya, kemarin-kemarin sudah ada, nih cuma kita ulang-ulang aja lagi dengan bentuk kata kerja yang berbeda. Nah, ini ya judulnya. Kalau mau lihat, cek di halaman 165. Judulnya, kita lihat dari judul dulu nih. Karena judul-judul di dalam mustaqil ini menggambarkan isi rumusan yang akan kita pelajari. Nih judulnya ya, jumlah fi'liyah, berarti kata kerja yang diawali oleh kalimat yang diawali oleh kata kerja. Yang diawali karena kata kerja ada banyak, jadi kita tentukan nih kata kerja yang mana yang diawali mudhari. Oh, kata kerjanya ternyata adalah kata kerja mudhari, artinya bermakna sedang atau akan. Mudhari yang mana nih? Lazim atau muta'addi? Mudhari muta'addi, berarti kata kerjanya membutuhkan objek. Dengan fa'il, kalau ada fi'il atau ada kata kerja, berarti pasti ada fa'ilnya, berarti pasti ada subjeknya. Kalau ada yang mengerjakan, ada kata kerja, berarti ada yang mengerjakan. Nggak mungkin ada sebuah kerjaan tapi nggak ada orang yang ngerjain, itu namanya halu ya. Kalau ada pekerjaannya berarti ada orang yang ngerjainnya. Terus fa'ilnya atau subjek orang yang mengerjakannya siapa? Adalah domir mustatir. Domir ini kata ganti nama orang. Contohnya seperti aku, kamu, kita, ana. Kalau dalam bahasa Arab, ana, anta, anti. Nahnu, antuma, itu adalah bentuk domir. Tapi domirnya mustatir. Nah, domirnya mustatir. Apa itu? Yang ingat masih kemarin maksudnya mustatir itu adalah tersembunyi. Berarti subjeknya ini dalam bentuk kata ganti nama orang yang tapi dia tersembunyi, nggak kelihatan, nggak kesebut. Subjeknya tuh ada tapi nggak kelihatan gitu ya.
bukan halu ya, dia ada tapi nggak kelihatan. Kalau halu itu kan nggak ada gitu. Dan karena mutadi berarti dia ada objeknya. Berarti yang ketiga dia ada maf'ul bih. Maf'ul bih ini adalah objek yang menderita. Si pelaku ini ngerjain apa gitu. Nah, kan ada objeknya. Dia pasti ngerjain sesuatu. Dan maf'ul bihnya atau objeknya itu dalam bentuk isim zohir. Nah, kalau yang belum lupa-lupa isim zohir itu apa? Isim zohir ini isimnya atau orangnya itu nampak kesebut namanya. Kebalikan dari domir. Kalau isim domir itu kata ganti nama orangnya. Kalau isim zohir itu kesebut namanya siapa yang diberi sifat. Berarti isim zohirnya punya sifat. Seperti contohnya murid yang cantik. Nah, itu adalah isim zohir yang diberi sifat. Atau misalkan kelas yang indah. Atau misalkan kucing yang nakal gitu ya. Itu adalah bentuk dari isim zohir yang diberi sifat. Nah, ini kita lihat dalam bahasa Arabnya mudhari muta'addi plus fa'il mustatir di dalam kurungin artinya dia tidak tersebut karena tadi mustatir ya. Mustatir itu artinya tersembunyi, berarti nggak kesebut, makanya dia dikasih dalam kurung. Lalu setelahnya ada maf, ini maf'ul bih atau objeknya dalam bentuk isim zohir tadi ya, dalam judulnya sudah disebut dalam bentuk isim zohir plus sifat. Tadi kan maf'ul bihnya punya sifat, contohnya kayak tadi kucing yang nakal, berarti nakalnya itu nah ini di bagian akhir sebagai sifatnya dalam bentuk isim zohir juga. Saya, pertama kita masuk ke bagian saya dulu. Sama kayak kemarin. Ada 4 ya kalau nggak salah, saya, kita atau kami, laki-laki atau perempuan, lalu kamu, laki-laki dan kamu, perempuan. Saya mau laki-laki atau perempuan dia sama bentuknya. Mau dia laki-laki atau perempuan itu sama bentuknya. Sekarang kita mau menerjemahkan ini. Saya laki-laki dulu ya. Saya laki-laki di dalam kurungin. Nah, berarti ini adalah bentuk domir mustatir tadi. Kata ganti nama orangnya pakai saya. Laki-laki tapi tidak terlihat. Sedang membaca Al-Quran yang mulia. Kita mau menerjemahkan ini. Membaca adalah bentuk kata kerja yang membutuhkan objek ya. Dia membaca apa? Pasti ada sesuatu yang dia baca gitu, memerlukan objek sebuah kalimat ini. Nah, yang dia baca adalah Al-Quran yang mulia. Al-Quran yang mulia. Yang mulia berarti sifatnya. Al-Quran berarti maf'ul bih atau objeknya. Nah, sudah kita lihat ya, dari bahasa Indonesianya saja, dari kalimat bahasa Indonesianya saja, kita sudah bisa melihat bentuk-bentuk atau kedudukan atau posisi yang dimiliki oleh kata-kata di tiap kalimatnya itu. Sekarang kita masuk ke bagian terjemah bahasa Arabnya. Sedang membaca. Ya, sedang membaca. Sedang membaca ini kita cari terjemahnya di dalam buku mufrodat. Kalau sedang berarti adalah bentuk apa? Bentuk fi'il mudhari. Kita cari membacanya. Nanti kalau membaca di dalam buku mufrodat itu akan muncul qoro'a, yakro'u, ikro. Ada 3 bentuknya ya. Qoro'a, yakro'u, ikro. Nah, tapi karena sedang berarti kita membutuhkan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu biasanya di bagian urutan yang kedua. Qoro'a itu adalah fi'il madi, artinya telah. Berarti telah membaca. Yang kedua apa? Yakro'u. Yakro'u itu sedang membaca, adalah bentuk dari fi'il mudhari. Nah, kita gunakan yang bagian kedua itu. Yakro'u. Tapi yakro'u itu baru sedang membaca. Kita mencari ada sayanya ya. Karena kita domirnya atau orang yang lagi bacanya itu saya. Kalau saya
Yang awalnya yaqra'u yang kita temukan di dalam buku mufradat itu, awalnya kita rubah jadi a. Jadinya aqra'u. Aqra'u, saya laki-laki sedang membaca. Satu kata ini mengartikan menjadi 4 kata dalam bahasa Arab ya. Makanya kalau terjemah tuh biasanya agak panjang memang. Aqra'u artinya saya laki-laki sedang membaca. Nah, gitu ya. Ketemu sudah kata ini. Membaca apa? Al-Quran. Oke, kita tambahin Al-Quran yang mulia. Al-Karimah. Masih ingat ya? Yang namanya sifat harus sama persis dalam 4 hal. Dari sisi jenis, kelaminnya, dari sisi jumlah, terus dari sisi harokat akhirnya, dan terakhir dari sisi alif lam atau tidak ada alif lamnya. Sudah sama persis ya, harokat akhirnya sama, udah ditambahi alif lam, terus juga Al-Qurannya cuma satu, berarti karimnya juga cuma satu, terus tidak ada tak marbutoh, berarti juga kita tidak perlu menambahkan tak marbutoh gitu ya. Jadi saya laki-laki sedang membaca Al-Quran yang mulia, Aqra'ul Qur'ana Al-Karima gitu ya. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan sama aja. Ya, saya laki-laki dan perempuan sama bentuknya. Kalau saya laki-laki akra'u, kalau saya perempuan juga sama, akra'u. Berarti kalau saya perempuan sedang membaca Al-Qur'an yang mulia, jadinya akra'ul Qur'ana al-karima gitu ya. Lanjut, setelah saya ada kita. Setelah saya tadi ada kita. Kalau kita itu yang depannya menjadi na. Kita rubah jadi na. Naqra'u. Naqra'u. Ini adalah artinya kita laki-laki sedang membaca Al-Qur'an yang mulia. Naqra'u, kita laki-laki sedang membaca Al-Qur'ana, Al-Qur'an Al-Karimah yang mulia. Sama ya. Perubahannya cuma di bagian ini aja. Nah, karena yang berubah hanya domir kita aja. Jadi yang berubah hanya ini aja. Nah, nakro. Kalau tadi a, akro gitu ya. Terus kalau laki-laki dan perempuan sama bentuknya kalau untuk domir kita. Kita laki-laki nakro'u. Kalau kita perempuan sedang membaca, jadinya tetap sama. Nakro'u. Ya. Jadi kalau saya dan kita, mau laki-laki dan perempuan itu sama. Selanjutnya ada kamu. Nah, kalau kamu, laki-laki dan perempuannya berbeda. Ini sama yang kayak kita pelajari minggu kemarin. Sama persis. Cuman bedanya, ini dia membutuhkan objek aja. Jadi cuma ditambahin objek aja. Kalau kemarin, nggak ada objeknya. Cuma ada fiil, fa'il, dan jer. Kalau kemarin tuh ada jernya. Sekarang, cuma ditambah objek aja. Contohnya nih, kamu laki-laki. Berarti kamu satu laki-laki sedang membaca, jadinya takro'u. Ya, kamu satu laki-laki sedang membaca takro'u. Kamu satu laki-lakinya ini ada di bagian tak di depannya ini. Tak di depannya ini adalah arti dari kamu satu laki-laki sedang membaca. Kro'unya nih, kro'u ini adalah sedang membaca. Jadi kamu satu laki-laki sedang membaca takro'u Al-Qur'ana Al-Karimah, Al-Qur'an yang mulia. Kalau perempuan yang dirubah akhirnya. Kalau kamu kan takro'u. Kalau perempuan tambahi akhirnya jadi ina. Yang u-nya kita rubah harokatnya jadi i, lalu tambahin ya dan nun, jadinya takro'ina. Kamu satu perempuan sedang membaca takro'ina Al-Qur'an Al-Qur'ana Al-Karimah yang mulia. Gitu ya. Nah, ini Ustazah kasih merah-merah biar kelihatan yang mana berubah. Sama kayak kemarin. Cuma ditambahin, bedanya cuma ada objeknya aja. Akra'u Al-Qur'ana Al-Karima. Artinya saya laki-laki atau perempuan sama sedang membaca Al-Qur'an yang mulia.
Kalau kita laki-laki atau perempuan sedang membaca Al-Quran yang mulia, tadi itu jadinya naqra'u al-Qur'ana al-karima. Perbedaannya di sini karena yang berubah adalah domirnya. Sekarang domirnya kita rubah lagi jadi kamu, laki-laki. Maka kata huruf yang di depannya kita rubah jadi ta. Taqra'u al-Qur'ana al-karima. Terus, kalau perempuan, kalau kamu perempuan, kamunya taknya sama kayak laki-laki tadi, cuman bedanya ada ditambahin akhirnya. Jadi taqra'ina al-Qur'ana al-karima. Nah, ini ya, yang berbeda yang merah ini aja. Kalau saya ini jadinya A, kalau kita jadinya na, kalau kamu laki-laki jadi ta, kamu perempuan ta sama kayak kamu laki-laki tapi ada tambahannya untuk perempuan. Ada ina yang awalnya u, harokatnya kita rubah jadi i. Nah, gitu ya. Contoh, kita mau membuat contoh dengan kalimat yang lain. Ustazah pakai nomor 1 di insya pasif 1 halaman 165 yang tadi juga masih di halaman yang sama. Apa itu? Nah, ini dia. Apa itu bahasa Arabnya nomor 1? Dalam kurung saya laki-laki sedang menulis pelajaran tertentu yang sulit di kamar. Ustazah lupa ya nambahin di sini yang tertentunya. Jadi, kita mau menerjemahkan itu. Sekarang pertama yang harus kita lakukan mencari terjemah dari menulis dulu. Mencari terjemah dari menulis. Menulis kalau kita cari di dalam buku mufrodat akan ketemu kataba, yaktubu, uktub. Ya, nanti ketemu kata terjemah dari menulis ini ada 3. Kataba, yaktubu, uktub. Nah, sekarang karena terjemah yang kita cari adalah sedang menulis berarti fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu di urutan kedua. Urutan kedua apa tadi? Yang pertama kataba yaktubu. Nah, yang kedua adalah yaktubu. Kalau yaktubu itu domirnya masih bukan saya. Kita mau merubah yang membaca tadi kan saya. Berarti yang awalnya yaktubu kita rubah jadi a. Ya-nya kita rubah jadi a. Jadinya aktubu. Berarti terjemah dari saya laki-laki atau perempuan sedang menulis aktubu. Gitu ya. Satu kata aja tapi artinya panjang banget. Aktubu. Pelajaran. Dia nulis apa tadi? Pelajaran. Berarti pelajaran menjadi objek atau maf'ul bihnya. Tadi maf'ul bihnya tertentu ya. Kalau tertentu berarti kita tambah alif lam. Pelajaran bahasa Arabnya darsa. Darsa. Pelajaran bahasa Arabnya darsa. Sekarang karena tadi tertentu, maka kita tambah alif lam. Jadinya ad-darsa. Oh, belum. Kenapa dia jadi sa? Ayo. Kita rubah harokatnya ini menjadi sa. Menjadi fathah, harokat akhirnya ini. Karena maf'ul bih. Ingat ya, maf'ul bih atau objek itu wajib nasab. Saya ulangi lagi. Objek atau maf'ul bih itu wajib nasab. Dan bentuk nasabnya ini dalam bentuk fathah harokat akhirnya. Makanya yang awalnya mungkin kita lihat di buku mufrodat darsun, kita rubah jadi harokat akhirnya fathah, ad-darsa. Lalu yang sulit ada yang berarti sifat. Kalau sifat berarti ikut dong sama yang disifati gitu ya. Sifatnya sulit. Sulit bahasa Arabnya so'ba. As-so'ba jadinya ya karena harus sama persis. As-so'ba. Di kamar. Di fi kamarnya al-hujrati. Fil hujrati. Jadi bahasa Arab dari saya laki-laki atau perempuan sedang menulis pelajaran yang sulit di kamar. Aktubu ad-darsa so'ba fil hujrati. Itu kalau saya. Kita rubah jadi kita. Berarti kita rubah aja depannya. Jadi, na.
belakangnya tetap sama. Terus kita rubah lagi domirnya atau pelakunya, kita rubah menjadi kamu laki-laki. Kalau kamu laki-laki, maka kita rubah depannya domirnya juga jadi ta gitu ya. Belakangnya tetap sama. Kayak yang di atas juga. Terus kalau kamu perempuan, sama kamunya kayak ta juga kayak laki-laki, bedanya kalau perempuan ada tambahan belakangnya. Jadi yang awalnya bu jadi bi, lalu ditambah ya dan nun. Jadi tak tubina gitu ya. Kamu perempuan sedang menulis, tak tubina pelajaran yang sulit, ad-darsa as-su'bah di kamar fil hujrati. Gitu ya. Nah, seperti biasa ada tadrib. Tapi sekarang tadribnya Ustazah permudah lagi. Kasihan kalian banyak banget tugasnya. Jadi ini ya tadribnya. Menerjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Nah, sama dengan 4 domir kayak tadi. Tapi kosakatanya sama. Sedang minum teh yang lezat di restoran. Sama ya, sedang minum teh yang lezat di restoran. Yang berbeda hanya domirnya saja atau fa'ilnya saja yang berbeda. Jadi kalian menerjemahkan kalimat ini dengan menggunakan domir-domir yang berbeda. Mau dikotakin kayak ustazah juga boleh, atau nggak mau dikotakin tapi tulis yang rapi juga boleh. Yang penting tulisannya harus rapi. Tapi yang penting lagi ya dikerjain di samping itu juga. Jadi ini aja ya, 4 nih aja. Demikian pelajaran dari Ustazah. Kalau ada yang dibingungkan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dengan Ustazah. Kalau mau respon yang cepat dan Ustazah balas, kayaknya ke WA Ustazah aja ya. Insya Allah kalau kalian mau cari nomor WA Ustazah di tiap kelas, sudah ada yang punya nomor-nomor WA dari Ustazah. Oke, demikian. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.